Kita akan lanjutkan materinya. Terakhir kita sudah bicara terkait dengan arus listrik ya dan resistansi. Jadi kalau saya punya sebuah konduktor, kemudian ada beda potensial ya atau ada medan eksternal luar gitu, maka akan ada aliran muatan listrik, dan laju aliran muatan listrik itu kita sebut sebagai arus sama dengan dq dt. Dan secara umum nanti ada aliran arus itu bergantung pada sifat material ya, yaitu resistivity atau conductivity, yang pada umumnya berkait dengan rapat arus sama dengan ini J sama dengan sigma kali E atau J sama dengan super rho kali E. Kemudian kita bisa dapatkan hukum Ohm bahwa tegangan jepit antara ujung-ujung konduktor itu sama dengan R dikalikan dengan I, resistansi dari konduktor tersebut. Nah, kemudian untuk konduktor ideal, tentunya konduktivitinya itu besar sekali ya, tak berhingga kalau ideal, torongnya sama dengan 0, sehingga delta V-nya sama dengan 0 ya. Jadi berapapun arus yang mengalir pada konduktor ideal, tegangan antara dua titik itu selalu sama. Nah, kemudian kita perkenalkan juga suatu komponen elektronik yang disebut sebagai resistor. Ini yang memenuhi hukum Ohm, tegangan jepit antara resistor itu sama dengan I kali R. Kemarin kita sudah lihat beberapa, kalau disusun seperti apa gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba aplikasikan menjadi sebuah sistem rangkaian. Nah, jadi kita udah punya dua buah komponen sebenarnya. Ya, pertama kita punya resistor kemarin. AB, di mana tentunya dia memenuhi hukum Ohm. Jadi tegangan jepit antara dua buah resistor itu sama dengan sama dengan resistansinya dikalikan dengan I, arus yang mengalir, hukum Ohm. Dan yang kedua kita juga punya kapasitor ya. Dimana kalau dia charging, maka tegangan jepitnya antara dua kapasitor itu sama dengan muatan yang tersimpan dibagi dengan kapasitansi kapasitor tersebut. Nah, tentunya untuk mengalirkan arus ya pada sebuah rangkaian atau sebagai sumber muatan bagi kapasitor, kita perlu suatu sumber tegangan gitu ya. Sumber tegangan ini ya sebagai penyuplai muatan ya, baik muatan yang mengalir menjadi arus maupun nanti yang disimpan di kapasitor. Nah, di sini kita akan bahas sumber tegangan searah. Biasanya kita gunakan baterai. Nah, notasinya adalah sama, pakai dua buah garis juga. Tapi yang satu panjang, yang satu pendek. Yang panjang itu menyatakan polaritas positif atau kutub positif.
yang pendek itu kutub negatif. Ini A, ini B. Nah, jadi tentunya yang namanya sumber tegangan ya punya beda potensial ya, atau punya tegangan. Kita sebut tegangannya itu sebagai GGL. Dan dia juga punya resistansi ya, internal resistansi. Jadi ini adalah GGL. Dan ini adalah R itu adalah resistansi internal. Resistansi internal. Nah, sehingga kalau dia mengalir arus I misalkan dari kutub positif ya, masuk ke kutub negatif misalkan begitu. Nah, kemudian kalau saya hitung beda atau tegangan jepitnya untuk baterai, tegangan jepitnya itu sama dengan GGL dikurangi I kali R ya. Jadi dia ada drop sedikit dibandingkan dengan GGL-nya ya, tegangan jepitnya itu kalau dialiri arus sama dengan GGL ada dikurangi I kali R ya. Nah, tapi sering juga di kita nanti ditinjau yang kita sebut sebagai baterai ideal. Apa itu baterai ideal? Baterai ideal itu adalah sebuah baterai tanpa resistansi internal ya. Baterai ideal itu adalah baterai dengan resistansi internalnya sama dengan 0. Nah, jadi kalau resistansi internalnya sama dengan 0, maka tegangan jepitnya AB itu persis sama dengan GGL. Dan di sini yang menarik adalah kalau baterai ideal, ya kenapa disebut ideal? Artinya tegangan jepit baterai itu selalu sama dengan GGL-nya ya. Nggak peduli berapapun arus yang mengalir. Gitu. Jadi pada baterai ideal, tegangan jepit baterai ideal itu selalu sama dengan GGL-nya. Berapapun arus yang baik mengalir menuju baterai atau mengalir keluar dari baterai. Nah, ya kita seringnya meninjau baterai ideal sebenarnya, tapi tidak harus sebenarnya. Sebagai baterai ideal, kenapa kita sering meninjau baterai ideal? Karena kalau saya punya baterai yang non ideal gitu ya, misalkan jadi secara umum kalau saya punya sebuah baterai seperti ini A, ini B, ini plus minus misalkan, ini GGL dengan R. Nah, ini tuh maksudnya jadi kita bisa bikin sistem yang ekivalen. Nah, jadi seperti ini kira-kira ya. Ini A, ini B. Nah, ini GGL-nya, ini R-nya. Nah, jadi baterai ideal itu selalu terdiri dari baterai itu selalu terdiri dari baterai ideal di sini. Lalu bisa kita susun menjadi baterai ideal dan resistansi internalnya disusun seri. Resistansi internal.
Oke. Nah, tentunya sekarang kita bisa susun 3 komponen ini, baterai, resistor, dan kapasitor ya, menjadi sebuah rangkaian listrik. Nah, kita bisa, ya kita punya rules gitu ya, bagaimana menganalisa rangkaian listrik ya. Nanti sebenarnya yang ini bisa dipakai baik yang searah maupun yang bolak-balik. Oh ya, kenapa searah itu karena polaritas dari baterai ini tidak berubah ya. Artinya kalau saya punya yang panjangnya itu menghadap A, yang negatifnya menghadap B, ya sampai kapanpun dia yang positifnya menghadap A, yang negatifnya menghadap B gitu ya. Oke, nah ketika saya punya sebuah rangkaian listrik, rules yang digunakan untuk menganalisis rangkaian listrik itu disebut sebagai hukum Kirchhoff namanya. Hukum Kirchhoff ini pada dasarnya ya udah kita pakai sih sebenarnya. Bahwa yang pertama itu kita sebut sebagai KCL. Ya, ini hukum Kirchhoff tentang arus. Nah, pada dasarnya ini sudah kita pakai bahwa kita pada umumnya tidak punya muatan yang bocor gitu ya. Jadi muatan yang mengalir di setiap titik itu sama gitu ya, kekal gitu. Jadi kalau saya tinjau, saya punya titik percabangan di rangkaian, sebut aja misalkan ini titik A, kemudian kita punya beberapa percabangan gitu, kemudian kita punya muatan yang mengalir, ada yang menuju, ada yang keluar rangkaian. Nah, maka dari kekekalan muatan, bahwa jumlah arus yang masuk itu selalu sama dengan jumlah arus yang keluar. Jadi jumlah arus yang masuk selalu sama dengan jumlah arus yang keluar. Nah, ini pada dasarnya ya adalah kekekalan muatan ya. Jadi di setiap titik percabangan, di setiap titik sebenarnya ya, tidak harus percabangan sih ya. Di setiap titik jumlah arus yang masuk harus sama dengan jumlah arus yang keluar. Nah, kemudian yang kedua adalah KVL. Ini hukum Kirchhoff tentang tegangan, voltage. Tentang tegangan. Nah, ini adalah sebuah fakta gitu ya, bahwa potensial elektrostatik itu sifatnya konservatif. Ya. Jadi kalau saya punya titik A, kemudian kita hitung potensialnya untuk sebuah loop yang tertutup gitu ya, rangkaian yang tertutup, atau sebuah loop, maka beda potensial antara titik A, kemudian kembali lagi ke A, itu selalu sama dengan 0. Ya. Bahwa V dari A ke A itu selalu sama dengan 0.
Artinya di sini tegangan jepit untuk suatu rangkaian tertutup atau sebuah loop gitu ya, itu selalu sama dengan 0. Notice ini adalah untuk arus searah sebenarnya spesifik. Nanti kalau arusnya bolak-balik, secara umum tegangan jepitnya itu nggak lagi sama dengan 0 ya. Nah, di sini juga sebenarnya saya mention ketika elektrostatik ya. Di sini kenapa saya selalu bilang medan elektrostatik, kemudian ada potensial juga potensial elektrostatik. Kenapa nggak disebut medan listrik aja atau potensial listrik aja gitu ya? Nah, karena secara umum nanti sebenarnya bisa nanti kita lihat di babak berikutnya bahwa kalau saya punya kasus yang bukan elektrostatik gitu ya. Jadi artinya medannya nanti bergantung pada waktu. Itu nanti medan listrik itu tidak lagi konservatif. Medan listrik itu tidak lagi konservatif. Sehingga kalau kita lihat beda potensial antara titik pada loop gitu ya, kalau kita hitung ini pada loop, dia secara umum tidak lagi sama dengan 0. Nah, dan ini rangkaian tertutupnya atau loopnya itu sembarang ya. Selama kita punya rangkaian yang tertutup ya atau jalan yang tertutup, dia selalu sama dengan 0. Nah, kita punya dua ini, kemudian saya punya ada beberapa konvensi dalam penggunaan yang saya lakukan. Yang pertama konvensi untuk arus. Untuk arus itu misalkan kalau saya punya sebuah, ini adalah trajektori rangkaian, ada I ke sini, ya ini rangkaian listrik, misalkan kita asumsikan I-nya ke sebelah kanan. Nah, ketika kita menghitung loop, misalkan lihat yang ini, saya kan bisa jalan sepanjang A itu clockwise atau counterclockwise gitu ya. Saya bisa jalan sepanjang ini tuh searah jarum jam atau berlawanan jarum jam kalau pada rangkaian tertutup. Nah, nanti dia jalan yang kita pilih ya, arah putaran yang kita pilih itu bisa jadi searah dengan I atau berlawanan dengan I. Nah, konvensinya kalau ternyata jalan yang kita tempuh itu searah dengan I, maka di sini I-nya bernilai positif. Kalau ternyata jalan yang kita pilih itu berlawanan, maka I-nya di sini negatif ya. Ini konvensi tentang arus dan konvensi untuk tegangan. Ya karena tegangan itu pada dasarnya adalah bukan tegangan, baterai ya. Untuk baterai, nah ini biasanya kadang-kadang suka beda-beda. Jadi kalau jalan yang kita pilihnya masuk ke kutub positif dulu, maka GGL-nya positif. Kalau ke negatif dulu, maka GGL-nya itu negatif ya. Nah, ini konvensi yang kita lakukan. Dan ini bisa jadi beda
Tadi ada beberapa konvensi sih ya, tapi yang ini yang saya pikir standar ya. Oke, ada pertanyaan dulu? Ada? Sekarang kita coba aplikasikan. Kita akan susun, kita bikin yang mudah dulu, nanti antara resistor dengan sumber dengan baterai, nanti yang kapasitor kita pending belakangan. Kita tinjau sebuah contoh yang sederhana, misalkan. Nah, misalkan saya punya satu buah resistor dihubungkan dengan sebuah baterai. Baterainya punya GGL epsilon dan resistansi internal R. Pasang sehingga membentuk sebuah rangkaian tertutup. Nah, kita pengen tahu misalkan berapa sih arus yang mengalir di sini gitu ya. Oke. Nah, sekarang kalau saya tinjau sebuah titik di sini A, gitu ya. Nah, kemudian saya tinjau sebuah, oh ya, jadi langkah pertama kita tentukan dulu kemana kira-kira arus yang mengalir. Kalau kasus ini tentunya sederhana karena kita cuma punya satu baterai, jadi mengalir tentunya dari polaritas positif ke negatif ya, jadi dari potensial tinggi ke potensial rendah. Jadi arus yang mengalir pasti ke sini, apa ini namanya, clockwise ya, searah jarum jam. Nah, jadi sekarang kita bisa pilih VAB ini. VA, A titik A di sini, kemudian kita bikin loop, ya. Nah, misalkan saya bikin loopnya juga searah jarum jam. Kalau saya bikin loop searah jarum jam, nah, di sini I-nya sama semua ya. Di mana-mana sama I-nya. Dari KCL ini. Jadi arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Jadi setiap titik pasti, karena cuma ada satu cabang, jadi arusnya sama semua I. Nah, jadi di sini kita lihat dari KVL, V dari A ke A-nya harus sama dengan 0. Nah, sekarang saya bisa pilih sembarang titik, misalkan saya pilih di titik ini, saya pilih aja sebagai titik P gitu ya, tidak harus di sini sih ya. Sekali lagi, kabel yang menghubungkan komponen-komponen itu kita gunakan konduktor ideal, jadi tentunya dia ekipotensial, jadi ini saya sebut bisa saya sebut B dan itu A. Nah, jadi V dari A ke A itu bisa saya tuliskan sama dengan V dari A ke B ditambah V dari B ke A. Jadi bisa dilihat dari A ke B itu kita ketemu resistor. Nah, tegangan jepit resistor itu adalah R dikali I. Nah, R-nya adalah ini R. I-nya bisa kita lihat di sini ya, pada resistor. I-nya jalan dari A ke B dan loop-nya juga saya pilih clockwise. Jadi searah di R. Jadi I-nya positif. Ini bisa saya tuliskan ini 0. Ini adalah I dikali R, I-nya positif. Nah, kemudian VBA adalah baterai. Tegangan jepit baterai adalah GGL minus I kali R. Bisa dilihat di sini. Jadi di sini ditambah. Nah, kemudian GGL-nya bisa dilihat ini ketemu kutub negatif dulu. Jadi ini negatif.
I-nya mau positif, ya. Searah ya. Jadi di sini ditambah I dikalikan R. Nah, jadi dari sini saya punya GGL-nya saya pindahkan ke sini sama dengan I dikalikan dengan R. R, jadi saya dapat nih I-nya dibagi R plus R. Dari sini juga saya akhirnya bisa hitung misalkan berapa sih VAB gitu ya. Ya kalau VAB kan tadi kita udah punya dia sama dengan I kali R gitu. Kalau gini kan berarti saya punya I-nya saya tahu. Nah, jadi GGL R aja ditambah R plus R. Oke. Ada pertanyaan dulu? Nggak ada? Oke. Nah, contoh yang kedua misalkan. Ya, kita masih punya settingan yang sama. Saya mudah-mudahan makin jelas. Soalnya sama misalkan ya. Begini. Cuma ada resistornya 2 sekarang. Nah, misalkan ini adalah sebuah baterai ideal. Jadi tidak ada resistansi internalnya. Ini kita sebut R1. Ini kita sebut R2 ya, disusun seri. Nah, tentunya kita bisa combine R1 ke R2 ya di seri jadi dijumlah. Jadi akhirnya cuman kita punya satu resistor dan akhirnya balik lagi ke soal yang atas gitu ya. Nah, tapi di sini kita akan coba kerjakan pakai direct, pakai Kirchhoff. Jadi idenya sama, tadi kita tebak dulu arah I-nya. Tentunya di sini karena cuma satu arah, satu loop. Jadi I-nya tentunya clockwise juga. Nah, kemudian saya pilih titik A. Dan saya bikin loop yang clockwise begitu. Kemudian saya sebut misalkan ini titik B dan ini titik C. Jadi VAA tentunya sama dengan VAB ditambah VBC ditambah VCA sama dengan 0. VAB adalah tentunya I dikali R1 positif ya. VBC adalah I dikali R2. Dan VCA, di sini VCA adalah GGL, dia ketemu negatif dulu. Jadi ini minus GGL. Dan ini sama dengan 0. Notice di sini adalah ini baterai ideal. Nah, jadi tidak ada resistansi internalnya. Nah, dari sini kita bisa hitung. Jadi saya langsung solve aja. Di I-nya sama dengan GGL dibagi R1 per R2. Nah, di sini yang menarik adalah kalau saya hitung tegangan jepit resistor 1 VAB, berarti ini I dikali R1.
Jadi saya punya GGL R1, R2, dan kalau saya hitung VBC, bagi R1 plus R2, jadi ini kebagi ya. Jadi kalau saya pasang voltmeter di sini, saya ukur gitu, VAB dengan VBC, kalau ini baterai ideal. Nah, jadi si baterai ideal ini itu kebagi tuh tegangannya ya. Soalnya kalau saya jumlah tambah VBC, ini kan jadi VAC. Nah, ini sama dengan kalau saya jumlah, ini sama dengan GGL. Jadi ini kebagi tegangannya. Yang ini adalah, nah pembagi tegangannya itu bergantung pada resistansinya. Jadi sebanding dengan resistansinya. Nah, makanya oleh karena itu rangkaian seri ini disebut sebagai rangkaian pembagi tegangannya. Dan ini bisa kita manfaatkan misalkan pada situasi kalau kita kan biasanya punya baterai misalkan 9 volt gitu ya. Kalau saya punya baterainya 9 volt, kemudian saya punya suatu alat listrik, butuhnya misalkan cuman 6 volt gitu ya. Nah, kalau saya cuma butuhnya 6 volt, itu gimana caranya supaya baterai tersebut bisa dipasangkan ke alat tersebut gitu ya. Nah, caranya berarti tegangan 9 volt itu harus dibagi, karena kalau dicolokin langsung kan berarti jadi tegangannya lebih besar ya. Jadi kita harus bagi tegangannya. Nah, bagi tegangannya itu ditambahkan di si alat tersebut itu kita susun seri dengan sebuah resistor, sehingga nanti tegangan yang terhubung ke alat tersebut itu sesuai dengan speknya. Gitu. Oke, ada pertanyaan dulu? Pertanyaan? Nggak ada? Oke. Nah, contoh yang ketiga. Sekarang kita tinjau kalau saya punya dua percabangan. Nah, misalkan saya punya dua buah baterai ideal. Susun seperti ini. Misalkan ini 12 volt, ini 8 volt, sebelah sini adalah 20 ohm misalkan, yang ini adalah 60 ohm. Nah, saya misalkan punya sirkuit seperti ini, baterainya ideal. Nah, gimana kita hitung? Nah, sekarang kita karena punya dua percabangan, jadi nanti kita punya dua buah loop pasti.
Saya sebut aja ini titik A misalkan. Nah, sekarang kita biasanya kan harus nebak dulu current-nya, ya. Arus listrik yang mengalirnya. Ya sebenarnya tebaknya tidak harus spesifik, tapi kalau ini sebenarnya kelihatan ya bahwa yang kita punya dua buah baterai, satu 12, satu 8. Jadi tentunya yang baterai 12 ini sebagai supplier gitu. Jadi kita sebut aja ini I misalkan, di titik A kan kebagi ya. Kalau saya sebut ini sebagai I1 misalkan ya, maka yang ini mengalir ke sini, saya sebut aja misalkan I minus I1 gitu ya. Nah, di sini kita sudah pakai KCL, jadi di titik A jumlah arus yang keluar dengan yang masuknya sama. Jadi kita bisa langsung terapkan KVL-nya. Saya tinjau titik A di sini. Kemudian saya tinjau sebuah loop, dua buah loop. Nah, begini ya. Jadi ini kita sebut sebagai loop 1, ini loop 2. Sepanjang loop ini saya sebut titik B. Sepanjang loop 1, V dari A ke A. Nah, ini saya langsung aja ya, tidak harus pakai titik-titik begitu. Nah, kita lihat aja sepanjang loop 1, dia ketemu baterai. Kalau dia ketemu baterai, dia ketemu kutub positif dulu, jadi ini plus 12. Ya, ini dari GGL. Nah, kemudian dia ketemu baterai lagi, kutub negatif dulu. Jadi ini minus 8. Kemudian dia ketemu resistor. Ya. Dia juga ketemu resistornya 20 ohm. Arus yang mengalirnya adalah I minus I1. Tapi dia berlawanan arah ya. Kita jalan dari B ke A, sedangkan arusnya dari A ke B. Jadi negatif I minus I1 dikalikan 20. Jadi sama dengan 0. Kita bisa sederhanakan. Jadi saya punya di sini 4 minus 20I plus 20I1 sama dengan 0. Bisa kita sederhanakan lagi, saya bagi dengan 4. Saya punya 1 minus 5I plus 5I1 sama dengan 0. Nah, bisa dilihat di sini kenapa kita butuh dua loop. Karena memang kita punya dua percabangan, jadi kita punya dua variabel akhirnya ya. I dan I1. Jadi kita butuh dua persamaan, jadi kita harus pakai persamaan untuk loop 2. Nah, kalau loop 2 dia clockwise. Kita lihat. Kalau saya hitung VAA, dia ketemu resistor 60 ohm searah dengan arusnya. Jadi ini adalah 60 I1. Kemudian ketemu baterai, kutub negatif dulu, dan ketemu dengan resistor juga ya, berlawanan arusnya juga sama, kali 20 sama dengan 0. Kemudian kita bisa cek. Jadi saya punya 60 I1 minus 8 minus 20 I plus 40 I1 sama dengan 0. Kok 40 sih? 20. Nah, saya bisa bagi dengan 4 tugas semuanya.
Ini I1-nya jadi 80. Saya bagi dengan 4, berarti saya punya 20 I1 minus 5I minus 2 ya, sama dengan 0. Nah, jadi kita punya dua persamaan nih. Dari dua persamaan ini tentunya bisa kita eliminasi. Dari dua persamaan ini kita bisa eliminasi. Saya tuliskan begini, misalkan 5I. Sini ya, minus 5I plus 5I1 sama dengan minus 1. Di sini juga kita punya minus 5I plus 20I1 sama dengan 2. Tentunya bisa kita minus di sini. Kalau minus berarti saya punya minus 15I1 sama dengan minus 3. Jadi I1-nya berapa? 1/5 ya, 0,2 ampere. Kita bisa substitusi. Kalau disubstitusi ke salah satu aja, saya punya berapa tuh? 0,2 kali 5, 15 ya. Iya 3/15 ya, 1/5 benar ya. Jadi 1, jadi 2/5 ya. Jadi I-nya 0,4. Nah, jadi pada akhirnya kalau saya gambar lagi rangkaiannya, ini 12 volt, 8 volt, 20 ohm, 60 ohm. Nah, jadi arusnya ke sini mengalir 0,4 ampere, ke sini 0,2 ampere. Nah, yang ke bawah berarti pasti juga 0,2 ampere. Nah, jadi kira-kira begini. Jadi 0,4, 0,2, 0,2. Ini tadi titik A. Nah, misalkan kalau saya sebut ini sebagai titik B, kita bisa hitung berapa tegangan jepit antara titik A dengan B. Jadi kalau saya mau ngitung V dari A ke B, nah ini menarik. V dari A ke B itu jalannya banyak ya. Karena ini saya bisa pergi lewat sini gitu. Atau saya bisa pergi ke sini. Atau bahkan saya bisa direct jalan ke bawah gitu ya. Kita bisa hitung lewat mana semua. Nah, yang mana kalau saya lewat sini gitu jalannya, maka dia ketemu baterai aja. Ya. Baterainya baterai ideal, tidak peduli berapa arusnya, tegangan jepitnya sama dengan 12 volt. Jadi tentunya ini sama dengan 12 volt. Sekarang saya bisa hitung lagi, misalkan VAB lewat jalan bawah, langsung kalau lewat jalan lurus begitu, VAB-nya adalah dia ketemu resistor, kita jalan ke bawah ya, arusnya juga mengalir ke bawah jadi positif. Jadi 0,2 I-nya dikalikan dengan 20 ditambah dengan ketemu baterai kutub positif dulu 8. Jadi saya punya 4 plus 8 sama dengan 12 volt juga ya. Kemudian saya bisa hitung VAB kalau lewat sini, lewat jalan kanan. Dia ketemu resistor saja, arusnya positif ya. Jadi saya punya 0,2 kalikan dengan 60 juga sama dengan 12 volt. Oke.
Ada pertanyaan dulu? Pertanyaan, silakan. Pak, mau nanya Pak. Ya, silakan. Kalau dari rangkaian yang ini, yang yang barusan ada panah kotaknya itu, kalau misalkan resistansi yang 60 ohm dihilangin gimana Pak? Nah, kalau resistansi 60 ohm yang 60 ohmnya dihilangkan, berarti kan sekarang titik A dan titik B itu terhubung pakai kabel aja gitu ya, pakai kabel aja. Dan kabel itu kan apa namanya? Konduktor yang ekipotensial gitu ya. Nah, kalau dia konduktor yang ekipotensial, jadi potensial A dengan potensial B akhirnya jadi sama. Nah, kalau potensial A dengan potensial B-nya jadi sama, berarti tidak ada arus yang ngalir ke tengah. Nggak ada arus yang mengalir di cabang yang lurus itu, yang ke baterai 8 volt itu nggak ada. Nah, jadi arusnya semua ngalir ke rangkaian yang gede ini. Ya, arusnya ngalir semua ke rangkaian yang gede ini. Kalau dia itu. Nah, cuman problemnya memang berapa besar arusnya, ya arusnya jadi besar sekali ya, karena resistansinya kan kecil, dia menuju nol gitu ya. Arusnya besar sekali gitu. Itu yang kita sebut sebagai short circuit. Jadi arusnya gede karena resistansinya kecil sekali gitu di situ ya. Kalau di sini malah arusnya ya besar sekali gitu karena resistansinya kan sama dengan nol. Gitu kira-kira. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pertanyaan lagi? Gak ada? Oke. Nah, biasanya juga potensial itu kita bisa hitung potensial tiap titik gitu ya. Dengan cara mengambil referensi. Nah, dengan mengambil referensi itu biasanya satu titik itu dibumikan, dikontak ke bumi ya. Di kontak ke bumi itu kita sebut di ground namanya. Nah, kasih lambang seperti ini. Ya. Ini biasanya disebut sebagai ground. Ini disebut sebagai ground. Ground itu berarti dibumikan atau ditanahkan gitu ya. Nah, ini dipilih biasanya sebagai referensi. Referensi itu artinya V ground itu dalam hal ini berarti VB itu sama dengan 0. Kalau bisa kita pilih seperti ini, maka jadi saya punya VAB itu adalah VA min VB ya, sama dengan 12 volt. Nah, di sini karena VB-nya itu adalah referensi ground, ini sama dengan 0, jadi saya bisa hitung nih berapa potensial di titik tertentu. Bentar ya. Oke.
Nah, jadi kalau Anda nanti lihat potensial itu biasanya dihitung relatif terhadap ground. Kalau tidak ada ground, berarti yang kita punya hanyalah tegangan jepit ya, bukan potensial, tapi tegangan jepit antara dua titik ya, PAB misalkan. Gitu. Oke. Nah, nanti kalau skema-skema yang lain ya pada dasarnya sama lah ya seperti ini. Cuman tingkat kompleksitasnya aja, ngitungnya aja makin banyak gitu ya. Jadi kalau saya tambahin satu loop lagi misalkan, ya jadi kita punya 3 buah loop. Ya kalau kita punya 3 buah loop ya kita punya 3 variabel seperti ini, 3 persamaan, 3 variabel gitu ya. Jadi makin banyak aja eliminasinya sih ya. Tapi secara fisis tetap seperti ini. Tentunya ya rangkaian listrik bisa jadi rumit sekali gitu ya meskipun DC gitu. Jadi akhirnya sebenarnya banyak teknik-teknik yang lain gitu ya, modifikasi dari si Kirchhoff ini gitu ya. Nah, semakin banyak percabangan sebenarnya yang bikin rumit itu adalah bukan apa namanya, bukan KVL-nya sebenarnya. Yang bikin rumit itu adalah KCL-nya sebenarnya. Gimana kita nentuin nebak arah arusnya itu, berapa banyak sebenarnya yang kita butuhkan gitu ya. Nah, itu kadang-kadang yang bikin rumit. Nah, jadi kita biasanya ada teknik-teknik tertentu di mana kita tidak menggunakan KCL dulu seperti ini ya. Dari sini kan kita tadi pakai KCL dulu nebak arah arusnya. Tapi biasanya ada teknik di mana kita pakai KVL dulu, baru terakhir nanti pakai KCL gitu ya. Ya jadi dan ada banyak teknik-teknik yang lain gitu ya. Tapi untuk fisika dasar ini sebenarnya pakai KCL KVL Kirchhoff ini udah sangat-sangat cukup gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas kalau ada kapasitor ya. Ini biasanya disebut sebagai rangkaian RC namanya. Rangkaian RC. Kita lihat dulu rangkaian yang sederhana. Misalkan saya punya sebuah baterai. Ya, kita bilang aja ini baterai ideal gitu. Ini adalah baterai ideal. Kemudian saya punya sebuah resistor. Dan saya punya sebuah kapasitor di sini. Ini R, ini C. Misalkan seperti itu. Ya, tentunya karena polaritasnya seperti ini, kita asumsikan kapasitor pada awalnya kosong. Sini ada saya pasang saklar ya. Nah, ini saya pasang saklar. Nah, ini adalah sebuah saklar S itu. Kita asumsikan misalkan pada awalnya kapasitor tidak bermuatan.
tidak bermuatan kosong. Ini asumsi pertama. Asumsi kedua, misalkan kemudian jadi ketika awalnya kapasitor kosong dan karena saklar ini terbuka, jadi tidak ada arus yang ngalir apa-apa. Kemudian saklar misalkan ditutup pada saat T sama dengan 0 misalnya. Nah, jadi saklar ditutup pada saat T sama dengan 0. Nah, ketika T sama dengan 0, saklar ditutup, rangkaian jadi tertutup, arus mengalir. Gitu ya. Ada I mengalir ke sini. Nah, dari I mengalir ke sini, dia mulai ngisi si kapasitor. Jadi muatannya mulai ada yang tersimpan di kapasitor, gitu ya. Asalnya kosong. Yang asalnya kosong, dia jadi ada muatan yang tersimpan. Nah, kita lihat persamaannya. Jadi kalau saya sebut ini titik A, jadi saya bikin loop begini searah jarum jam juga. Nah, berarti saya gunakan KVL. V dari A ke A. Ini saya sebut juga V. Saya pilih B-nya di sini misalkan. Jadi sama dengan VAB ditambah VBC. VAB-nya tentunya adalah R. Dan VBC-nya adalah kapasitor. Tegangan jepit kapasitor itu tadi adalah Q dibagi C. Ini ada VBA-nya kelewat, sorry. Ini C. VCA-nya kelewat, sorry ya. VCA ya. Dan VCA adalah baterai. Kutub negatif dulu, jadi sini minus GGL ya. Nah, jadi saya punya persamaan. Oh iya, di sini berarti ada dua yang tidak kita ketahui. Kita nggak tahu I, kita nggak tahu Q. Nah, tapi kita punya relasi antara I dengan Q. Kita tahu bahwa I itu adalah dq dt. Jadi saya bisa ganti, ingat I sama dengan dq dt. Kalau I itu sama dengan dq dt, berarti saya punya dq dt, saya bagi dengan R semua ya. Jadi 1/RC kali Q sama dengan QL per R ya. Jadi kita punya persamaan bentuknya seperti ini. Dan tentunya kita tahu bahwa tadi ya Q saat 0 itu sama dengan 0. Nah, kita punya persamaan dengan tipe seperti ini. Bagaimana kita solve persamaan ini? Ya, persamaan ini nge-solve-nya ada banyak cara. Ya paling sederhana sih Anda integralkan biasa aja ya. Integralkan biasa dalam artian pindahin ke bawah gitu segala macam. Jadi yang teknik bukan paling simpel sih ya.
Teknik yang paling common tentunya di sini Anda bisa tuliskan seperti RC misalkan ya di sini. Kemudian saya punya di sini GGL minus GGLC ya berarti ya. GGLC minus Q gitu. Nah, kemudian Anda tuliskan DQ per GGLC minus Q sama dengan DT per RC. Kemudian Anda integralkan deh. Ya. Ini dari T sama dengan 0 sampai T misalkan, ini dari Q0 sampai Q. Yang sebelah kanan mah mudah dalam artian ya tinggal T per RC aja. Nah, tinggal yang sebelah kiri nih. Gitu ya. Nah, yang sebelah kiri juga sebenarnya nggak susah-susah amat sih ya. Yang sebelah kiri jadi karena seperti ya, Anda bisa substitusi, kemudian jadi integral 1 per gitu ya, jadi dx per x misalkan. Gitu. Ini jadi logaritmik, ya, tapi negatif. Jadi ini bisa saya tuliskan saja langsung minus ln EC per Q sama dengan T per RC. Jangan lupa masukin batasnya. Q0 Q 0 T. Nah, jadi saya punya apa tuh? Minusnya saya pindah yang sana aja ya. Jadi saya punya ln epsilon C minus Q dibagi epsilon C minus Q 0 sama dengan minus T per RC. Karena kita mau nyari Q, saya pindahkan ke sana. Jadi saya punya epsilon C minus Q itu sama dengan epsilon C minus Q0 dikali E pangkat minus T per RC gitu ya. Jadi Q-nya saya bisa dapatkan langsung dari sini. Jadi saya bisa dapatkan Q sebagai fungsi dari T-nya. Ingat di sini Q0-nya saya pilih sama dengan 0. Kalau saya pilih sama dengan 0, jadi saya bisa tuliskan jadi epsilon C 1 minus E pangkat min T per RC. Ini solusinya. Nah, jadi ini adalah muatan yang tersimpan pada kapasitor sebagai fungsi waktu ya. Nah, jadi bisa dilihat di sini kalau saya plot ini misalkan T, ini Q. Nah, bisa dilihat ketika T-nya sama dengan 0, tentunya jadi Q0, Q0-nya 0 ya. Di awalnya dia 0, ini. Dan bisa dilihat kalau T-nya besar sekali, ya, di sini karena E pangkat minus T. E pangkat minus T itu pada dasarnya kan jadi 1 per dan eksponensial itu ketika T-nya makin besar, makin tinggi. Ya. Tapi karena di sini minus jadi 1 per, jadi justru makin kecil. Jadi ketika T-nya besar, suku ini tuh kecil yang E pangkatnya. Nah, jadi ketika saya ambil
di theta berhingga, suku ini jadi sama dengan 0. Jadi tinggal epsilon C ini nih. Nah, jadi ada limit di epsilon C. Di sini asimtotik terhadap ini. Ini adalah epsilon C. Dan dia naik approaching ke sana. Dia naik ke sana. Dia mendekat terus ya. Ya, setelah kita set dia mendekat pada set tertentu gitu ya. Nah, jadi kita bagi di sini. Di sini prosesnya muatannya masih naik gitu ya. Terlalu jauh. Sini aja, saya ambil sini aja. Nah, misalkan di sini dia masih naik gitu ya. Jadi di sini proses pengisian muatan kita sebut sebagai charging. Charging itu berarti proses pengisian muatan pada kapasitor. Dan yang sebelah sini itu kapasitornya udah penuh nih. Ini kapasitor penuh. Nah, kalau kapasitor penuh, jadi dia tidak lagi nerima muatan. Ya, udah rata gitu ya. Sama dengan epsilon C. Jadi ini adalah muatan total yang disimpannya. Nah, ini biasanya disebut sebagai keadaan tunak atau steady state. Yang ini itu disebutnya sebagai keadaan transient. Nah, jadi ini proses charging bisa dilihat dia naik lama-lama penuh. Gitu ya. Nah, jadi kalau kemarin kita selalu menganggap kapasitor itu penuh. Misalkan ketika kita bahas kapasitor yang kemarin. Nah, misalkan kayak begini, ini kan proses charging. Jadi masing-masing kapasitor diisi sampai penuh. Jadi maksudnya tadi ya, dia follow itu sampai dia tegangannya itu ya tidak lagi menerima muatan gitu ya. Tidak lagi menerima muatan. Jadi kapasitornya itu udah penuh. Nah, kemudian ketika kita hubungkan, ada flow, ada aliran muatan gitu ya. Nah, ketika ada aliran muatan begini, ya kita punya relasi-relasi ini semua relasi ketika dia steady state. Nah, jadi di sini dia kondisi awal, kemudian ini kondisi setelah setimbang ya. Di sini kan setelah setimbang itu berarti steady state. Tidak ada lagi aliran muatan. Nah, proses dari sini ke sininya kan nggak kita tinjau. Yang kita tinjau itu cuman di kasus ekstrim di awal dan di steady state. Gitu ya. Nah, sekarang kita udah tahu nih gimana sebenarnya prosesnya dari awal sampai ke setimbang gitu ya. Dari awal sampai ke setimbang itu ya prosesnya yang ya begini gitu ya. Bisa dilihat memang relasi key-nya itu tidak lagi sederhana gitu. Nah, sekarang gimana dengan arusnya yang mengalirnya gitu ya? Nah, kalau kita mau ngitung arus yang mengalir, kalau kita ngitung arus yang mengalir, ya saya tinggal ngitung aja bahwa I, secara umum dia fungsi T, itu kan dq dt. Ya saya tinggal turunkan aja ya. Epsilon C mah konstan. 1 saya turunkan sama dengan 0. Nah, yang ini adalah, ingat, mungkin saya perlu bikin catatan sedikit. Ingat kalau saya turunkan ini,
pangkat alfa X itu adalah alfa E pangkat alfa X ya. Nah, jadi kalau saya turunkan terhadap T, jadi alfanya adalah minus 1/RC, nah, jadi saya punya minus-minusnya jadi plus 1/RC dikalikan yang E pangkat ini. Di epsilon C di sini tetap ada, saya tulis saja langsung ya, epsilon per R dikali minus T per RC ya. Nah, jadi ini adalah apa namanya I-nya. Nah, jadi kalau saya plot lagi, sekarang ini adalah I, ini adalah T. Ketika T-nya sama dengan 0, justru dia di atas di sini. Ini adalah epsilon per R. Dan dia drop. Dia justru drop. Terus. Nah, lama-kelamaan ketika di sini, ya, dia sama dengan 0 ya. Nah, jadi ketika dia kapasitornya penuh, ini tidak ada lagi arus yang mengalir ya. Ya, karena tidak lagi bisa menampung muatan, jadi tidak ada lagi arus yang mengalir di sini. Sudah penuh. Nah, jadi bisa dilihat di sini ketika tinjau kondisi awal seperti yang tadi ya. Nah, yang ini. Kalau saya hanya pengen melihat kondisi awal dan kondisi akhir saja. Awal dan ya maksudnya akhir itu ketika dia setimbang ya. Maka yang saya perlu tinjau sebenarnya ya saya cuma tinjau persamaan yang ini aja ya. Saya cuma perlu ninjau persamaan yang ini. Nah, bisa dilihat di sini. Jadi kalau kita tinjau pada awal, pada saat awal itu berarti T sama dengan 0 sesaat setelah saklar ditutup. Ini sesaat setelah saklar ditutup. Persamaannya kan tadi apa sih? I ya. Jadi I ini saat 0 dikalikan R ditambah dengan 1/C dikali Q saat awal minus GGL ya sama dengan 0. Tapi karena kapasitor awalnya kosong, maka ini sama dengan 0. Q0-nya sama dengan 0. Ini kapasitor awalnya kosong. Ini sama dengan 0. Nah, jadi kita bisa dapatkan tentunya I saat 0 itu adalah GGL per R. Ya. Persis sama dengan yang ini, ketika T sama dengan 0. Nah, jadi artinya apa? Karena di sini kita kontribusi dari kapasitornya sama dengan 0. Ya. Jadi ketika saat awal di sini, saat T sama dengan 0, kita bisa buang tuh kapasitornya. Jadi rangkaian ekivalennya itu seperti ini. Nah, ini kapasitor, yang awalnya dipakai kapasitor. Ini bisa saya ganti jadi kawat aja. Dia seperti di short begini. Nah,
ini ekivalen, rangkaian ekivalen itu begini. Ya, ini saat awal, saat T sama dengan 0. Tapi kalau kita tinjau saat setimbang, artinya T-nya menuju tak berhingga, kita tidak perlu lagi ngitung ini sebenarnya, atau kita bisa juga ngitung. Ya saya bikin ita hingga gitu ya, dikalikan R ditambah 1/C minus GGL sama dengan 0. Nah, dan saya tahu kan kita hingganya itu penuh. Kalau penuh tadi sama dengan GGL kali C. Jelas ini sama dengan GGL kali C karena penuh. C, coret. C-nya jadi GGL min GGL sama dengan 0. Jadi ita hingga kali R sama dengan 0. Tentunya karena R-nya tidak 0, jadi ita hingganya sama dengan 0. Nah, jadi bisa dilihat di sini. Jadi kalau saya, ini pada saat setimbang ya, kalau saya gambarkan lagi. Di sini R. Nah, ini bekas dari kapasitor ini. Ini plus minus. Ini R. Karena tidak ada yang mengalir ya. Nah, jadi ketika kalau saya tinjau saat setimbang, si kapasitor tuh bukan lagi jadi short circuit, tapi jadi open circuit gitu ya. Jadi kebuka gitu. Nah, jadi karena dia kebuka, jadi open circuit, tidak ada lagi arus yang mengalir gitu ya. Nah, jadi kalau kita tinjau pada saat awal, di kapasitor itu bisa kita ganti jadi short circuit, di short gitu. Nah, tapi ketika kita tinjau pada saat setimbang T yang jauh, si kapasitor itu bisa saya tinjau sebagai open circuit ya. Nah, kalau mau analisa open circuit tentunya dengan potensial yang ini ya, jadi sama dengan potensial si baterai ini ya. Oke, ada pertanyaan dulu? Nggak ada? Nah, jadi contohnya misalkan kalau saya punya saya punya 3 buah resistor dan kapasitor disusun seperti ini misalkan. Ini adalah R, ini R, ini pakai kapasitor. Ya, sini juga ada R lah. Sini juga ada R misalkan. Sini ada saklar. Saklar S, ini GGL, ini R1 misalkan, R2, R3, C. Kita misalkan R1 sama dengan R2 sama dengan R3 sama dengan 100 ohm misalkan ya. Kemudian C-nya misalkan berapa? 100 mikrofarad dan GGL-nya adalah 20 volt. Di mana C di sini kita asumsikan kapasitor pada awalnya kosong ya. Sama. Awalnya
nolnya kosong. Jadi key 0 sama dengan 0. Artinya kita belum bilang sih bahwa saklar ditutup pada T sama dengan 0. Nah, jadi ketika T sama dengan 0, saklarnya ditutup. Nah, kita bisa menganalisis dua kasus ini menjadi yang ekstrim tadi. Kita tinjau di awal sesaat setelah saklar ditutup, dan kita bisa tinjau ketika kapasitor itu penuh ya. Jadi kalau saya tinjau saat awal, T sama dengan 0, ini sesaat berarti kan setelah saklar ditutup. Nah, kita bisa gambarkan seperti ini, di mana si C ini bisa saya ganti jadi open circuit ya, jadi short circuit. Ini bisa saya ganti jadi short circuit. Nah, kalau dia short circuit, jadi sistem dua loop seperti tadi. Nah, sedangkan kalau saya tinjau untuk T yang lama, ini setelah steady state ya, setelah misalkan saklar ditutup lama, ini kapasitor penuh, atau tunak. Nah, kalau saya gambarkan lagi sirkuitnya, nah ini jadi sama, cuman di sini itu jadi open circuit gitu ya. Nah, jadi kalau yang ini tadi arusnya mengalir ke sini, ada dua ke split begini ya, jadi arusnya mengalir ke mana, ke ini juga, ke R2 juga, ke cabang yang tengah. Nah, kalau yang ini arusnya mengalir cuman ke sini, tidak ada arus yang mengalir ke cabang tengah gitu ya. Kenapa tidak ada arus yang mengalir ke cabang tengah? Ya karena dia open circuit di cabang tengah. Jadi arusnya hanya mengalir dari R1 ke R3 aja. Nah, Anda bisa cek, kalau saya sebut ini titik A misalkan, ini titik B gitu ya. Ketika inisial ini ada jadi dua loop, Anda bisa kerjakan pakai yang tadi ya. Bisa loop begini dan loop begini. Sama lah ya settingannya kayak tadi, ini I. Misalkan ini I1. Ini berarti I min I1. Ya, Anda bisa cek. Nggak apa-apa lah, kita coba solve aja. Ini loop 1, ini loop 2. Jadi di loop 1 saya punya
dia ketemu R1 ya, arusnya negatif. Jadi minus I dikali R1. Ketemu baterai dia positif. Plus GGL. Ketemu R2 arusnya negatif ya, minus I dikalikan dengan I min I1 ya. Dikalikan dengan R2 ya, sama dengan 0. Nah, kita hitung R1, R2, R3 kan semuanya sama-sama 100 ohm. Jadi minus 100 I1, 100 I, sorry. Ditambah GGL-nya berapa tadi? 20. Minus I min I1 kali 100 juga sama dengan 0. Saya bisa bagi 20 semua. Ini jadi 5. Jadi saya punya akhirnya min 10 I plus 5 I1 sama dengan 1 ya. Nah, kemudian untuk loop 2 jalan ketemu R3 arusnya positif. I1 kali R3. Kemudian ketemu R2 arusnya negatif ya. Minus I min I1 kalikan dengan R2 sama dengan 0. Karena R3 sama dengan R2 sama, kita buang aja. Jadi saya punya apa tuh? 2I1 sama dengan I ya. Nah, jadi I-nya sama dengan 2I1. Nah, tentunya yang jelas dari dua persamaan ini, jadi kita bisa dapatkan min 10-nya, jadi saya punya min 20 I1 plus 5 I1 sama dengan 1. Saya ganti ya, I-nya jadi I1. Jadi saya punya, bentar saya ada yang salah nih. Ini min 1. Nah, jadi saya punya min 15 I1 sama dengan min 1. Jadi I1-nya adalah 1/15 ampere. Dan I-nya adalah tentunya 2 kalinya ya, 2/15 ampere. Nah, jadi pada awalnya ada arus yang mengalir ke sini 2/15 ampere. Kemudian ke sini 1/15 ampere. Dan yang ke tengah juga 1/15 ampere. Tiga-tiganya ada yang mengalir. Nah, sedangkan kalau kita tinjau saat udah tunak, ini adalah A. Tidak ada arus yang mengalir ke sini, karena tidak ada arus yang mengalir ke sini. Jadi loopnya satu aja jalannya begini gitu ya. Nah, jadi ini kita cuma punya satu loop. Kita sebut aja arusnya I. Jadi VAA sama dengan dia ketemu R3. Jadi I dikali R3. Ketemu baterai negatif. Ketemu R1 positif. Sama dengan 0. Jadi ini mah gampang. Jadi I-nya adalah GGL dibagi R1 plus R3 ya. Jadi 20/200. Berarti berapa tuh? 1/10 ya. 1/10 ampere. Nah, jadi arus yang mengalirnya adalah 1/10 ampere. Nah, kalau kita pengen ngitung berapa muatan totalnya gitu ya. Berapa muatan total pada kapasitor gitu ya. Nah, kalau saya sebut ini adalah C misalkan.
Nah, berarti kan ini B. Nah, saya bisa hitung berapa VCB. VCB ini adalah tegangan jepit kapasitor. Nah, tentunya saya bisa hitung lewat jalur sini misalkan. Nah, ke sini, saya hitung ke sini. Nah, jadi dia ketemu R2, tapi kan R2 nggak ada current-nya, karena nggak ada arusnya, jadi sama dengan 0, ya. Jadi 0 kali R2, tidak ada arus. Ketemu R3, I dikali R3. Nah, jadi I-nya adalah 1/10, R3-nya adalah 100. Kali 100, ini jadi sama dengan 10 volt. Nah, berarti tegangannya adalah 10 volt, jadi kalau saya hitung Q totalnya, adalah C kali VCB ya. C-nya adalah 100 mikrofarad dikalikan dengan 10 volt. Jadi kita dapatkan berapa tuh? 1000 ya. Ini 10 pangkat 3 mikrocoulomb ya. 1000 mikrocoulomb. Nah, jadi kira-kira begitu. Berapa Q pada awal ya? Q pada awal pasti 0 karena di awalnya memang dia kapasitornya kosong. Oke, ada pertanyaan dulu? Pertanyaan? Silakan. Ada? Oke.